Perkenalkan, nama saya Elena dari jurusan International Business Management dari kelas LG24. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Goal Seek and Scenario Manager. Goal Seek adalah fitur yang dapat digunakan untuk menentukan hasil yang diinginkan dari sebuah perbuatan. Di dalam Goal Seek terdapat yang pertama yaitu set cell. Diisi hal yang diinginkan, yaitu sel yang diinginkan. Kemudian to value adalah hasil yang diinginkan, yaitu nominal harga yang biasa ada di soal yang diinginkan. Yang ketiga yaitu by changing cell, di mana Goal Seek akan menempatkan jawabannya. Berikut adalah contoh soal Goal Seek. PT Unilever Indonesia ingin mendistribusikan 400 es krim ke sebuah supermarket. Untuk mendistribusikan es krim Walls, diperlukan total biaya sebesar Rp800.000. Bantulah perusahaan untuk menentukan harga setiap es krim Walls jika perusahaan ingin mendapatkan laba sebesar Rp1.500.000. Nah, ada disebutkan tadi ini 400 es krim Walls, itu berarti masuk di quantity. Selanjutnya, total biayanya itu 800.000, berarti masuk ke total cost. Nah, ini diubah. Selanjutnya, rumus revenue itu adalah harga dikali quantity. Nah, rumus profit itu sama dengan revenue dikurang total cost. Nah, tadi juga disebutkan profitnya itu Rp1.500.000. Ini bakal kita pakai rumus pakai ini what if Goal Seek. Nah, sel yang ditentukan itu adalah di profit. Kita mau laba sebesar Rp1.500.000, berarti masuk ke value. Dengan mengubah harga. Jadi harganya itu akan diubah menyesuaikan laba yang diinginkan. Oke. Nah, jadi harga per ice cream atau per item adalah Rp5.750. Diubah. Ya. Berikut adalah penjelasan tentang Goal Seek. Selanjutnya yaitu Scenario Manager. Scenario Manager digunakan untuk melihat suatu hasil dari beberapa input yang berbeda. Untuk Scenario Managernya, ini tabelnya aku udah pindahin dulu ya. Nah, untuk ini dimasukin dulu, jumlah bangunannya itu 100. Kita ambil yang Surabaya dulu. Harga jualnya itu 4 juta. Habis itu revenue adalah jumlah bangunannya dikali harganya. Untuk mesinnya disebutin di sini 1.750.000. Perizinannya 1.700.000. Total fixnya itu
jumlah dari ini. Nah, tanah 750.000, pekerja harga bayaran pekerjaannya 500.000, bahan bakunya 800.000, pajaknya 150.000. Total variabelnya itu jumlah dari tanah sampai ke pajak. Jadi bisa aja pakai rumusnya. Total cost adalah jumlah dari total fixed cost ditambah total variable cost. Nah, untuk profit or loss itu rumusnya revenue dikurang total cost. Nah, bisa dilihat ini di sini diubah ya, udah kubah jadi tulisan bangunan gitu. Kayak udah dikasih captionnya, harga jual juga ini HJ, revenue dan lain-lain semua udah diubah. Untuk apa? Nah, ini untuk scenario manajernya. Ini udah dibuat semua ya. Cuman contoh aja untuk Surabaya-nya. Nah, tabel yang diambil itu tabel yang nggak ada rumusnya, yaitu ini. Terus mesin perizinan juga dikasih titik koma dan tanah sampai ke pajak. Ini. Oke. Jadi harga ini ya sesuai bangunannya 100, harga jual 4 juta, mesin 1.500.000 dan lain-lain. Nah, seperti yang lainnya juga. Ya, kalau di show dia berubah ya, udah sesuai kayak ini, Bandung 250, 4.500.000 dan lain-lain. Itu udah keubah dari scenario manager ini. Yang Makassar juga bisa dilihat, Palembang di show aja, dan yang Pontianak juga. Nah, setelah itu, setelah semuanya selesai, di summary. Result cells ini kita pilihnya profit or loss ya. Oke, pakai scenario summary. Nah, ini udah hasil akhirnya, udah di summary ini semuanya. Current values itu yang tadi dimunculin terakhir. Yang tadi muncul terakhir itu kan Pontianak. Jadi dia munculnya ini yang Pontianak. Ini udah hasil akhirnya. Profit or loss-nya udah dimunculin semua lewat summary, scenario summary ini.